Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau menyelesaikan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong, sehingga apa yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah Isa alaihi salam, Sang Kalimatullah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah renungan yang saya, kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya mengharapkan pertanyaan dari Anda untuk memacu supaya saya mendapatkan tema-tema ya yang malam seperti itu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, itu temanya saya mendoakannya mengarah kepada kehidupan sehari-hari kita. Jadi hari ini kita perlu merenungkan firman Tuhan yang sebelah mana yang cocok dengan kondisi saat ini gitu saudara ya. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang cocok dengan kondisi kita yang menjadi pergumulan banyak orang atau menjadi kebutuhan banyak orang sekarang ini, ada beberapa sepertinya ya. Contohnya situasi pemerintahan, situasi bangsa dan negara itu bagi orang-orang yang memperhatikan saudara itu sebetulnya serius loh. Jadi kalau saudara melihat berita-berita, mendengar berita-berita apa yang terjadi itu serius. Ya, contohnya adalah situasi yang berkaitan dengan politik misalnya.
kita ini bukan orang-orang politik, kita bukan orang-orang politikus, ya. Dan juga saya tidak bisa cerita banyak soal politik gitu, dan cerita soal politik itu gampang-gampang susah, gampang-gampang sukar, ya. Kenapa? Rakyat Indonesia semua harus berpolitik, dikatakan semacam itu. Jadi setiap orang itu mesti ngerti politik. Tapi rakyat itu begitu takut kalau membicarakan politik, takut kalau salah ngomong, kemudian kriminalisasi, lalu ada juga yang mungkin contoh-contoh sehingga menimbulkan permusuhan seperti itu. Padahal setiap rakyat kan harus berpolitik, ya. Jadi mencoblos suara pada waktu pemilihan RT itu sudah melakukan hak politik, saudara, ya. Lalu kalau kita memikirkan mengenai siapa yang akan jadi presiden yang akan datang, itu sudah berpikir ke arah politik, dan itu menyangkut kita loh, saudara. Iya kan? Menyangkut kita, siapa yang akan menjadi presiden, yang akan menentukan warna dari bangsa ini, akan menentukan arah tujuan dari bangsa dan negara kita ini. Itu sangat-sangat tergantung kepada siapa kepala negaranya, dan untuk itu biasanya terjadi pertarungan yang sedemikian rupa sampai kadang-kadang membawa nyawa, ya toh. Dalam kampanye itu yang di atas itu mereka akhirnya salaman, yang kelihatan bermusuhan itu, yang di bawah bermusuhan sampai berdarah-darah. Nah itu aja yang perlu kita waspadai, kita pikirkan supaya kita menjadi umat beriman. Ini yang penting begini. Kita menjadi umat beriman yang memikirkan bangsa dan negara dengan baik, ya. Makanya saya memberi judul renungan sore hari ini adalah menjaga kedamaian bangsa. Menjaga kedamaian bangsa. Dan kalau namanya menjaga kedamaian bangsa, mendengarkan berita-berita yang ada, kemarin dulu sudah sempat saya ketengahkan. Ini bukan rahasia lagi, karena kalau di medsos sudah dibahas bahkan lebih tajam, ya, aparat saling bunuh, dan bahkan ada, saya itu tidak bisa membayangkan begitu. Ada seseorang yang sudah katanya menurut berita memohon-mohon supaya jangan dihabisi, tapi sudah berlutut apa gimana itu ya, memohon-mohon supaya jangan dihabisi tapi tetap ditembak mati gitu. Itu kan tindakan tidak beradab, sudah jelas itu, ya. Kalau itu betul gitu, ya, karena kita hanya membaca berita sih, nanti yang akan membuktikan kan pengadilan. Nah, tapi itu kalau terjadi di antara aparat di negara kita, bukankah ini menimbulkan sebuah keprihatinan? Dan ini menyangkut menjaga kedamaian bangsa, gitu loh. Karena rumornya ketika peristiwa ini berlarut-larut, lalu bahkan ada rumor yang dituliskan di media sosial, pendapat-pendapat orang gitu, itu nanti aparat yang bersangkutan gitu, itu lembaganya itu loh, lembaga dari aparat yang bersangkutan itu bisa dibubarkan, seperti di negara Guatemala atau mana gitu itu. Di sana itu polisi dibubarkan, jadi negara itu tidak punya polisi. Nah, terus gimana kalau seperti itu? Nah, ini kan hal-hal yang serius. Belum lagi kalau memikirkan yang lain gitu, ya, memikirkan ada kelompok-kelompok ekstrem yang mengangkat senjata seperti di daerah tertentu sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Ini kan masalah negara, saudara, ya. Ini masalah negara, dan karena kebetulan kelompok-kelompok ekstrem yang mengangkat senjata itu jauh dari kita, maka kita mungkin yang jauh begitu tidak begitu memikirkan. Nah, tapi yang dekat sana berpikir loh, mendengar tembakan, kedengaran oleh telinga langsung oleh mereka, itu mikir, saudara, ini masalah bangsa gitu. Belum lagi ada kelompok-kelompok ekstrem yang lain yang bergerak dengan menyusun kekuatan, ya, harap dibedakan antara mengkritik atau mengkritisi pemerintah sama memusuhi pemerintah, itu kan beda. Nah, kalau yang mengkritik pemerintah itu untuk konstruktif, untuk membangun, itu kan kalimatnya beda. Tapi kalau memusuhi itu destruktif, ya, merusak. Katakanlah misalnya ajakan, kalau pemerintah
seperti ini terus ya mari revolusi. Nah, itu tidak mengkritik itu namanya. Gitu tuh. Nah, lalu kita juga sudah merenungkan bahwa saudara, kalau terjadi perang, kalau terjadi chaos, ya, situasi kegegeran, gitu sudah pernah kita renungkan baik di doa pagi maupun doa malam, itu akan terjadi banyak korban yang mengerikan gitu, dan itu menyangkut rakyat banyak, dan rakyat banyak itu ya kita yang ada di tengah bangsa dan negara ini. Makanya dijaga supaya bangsa ini tetap ada dalam kedamaian, tetap ada di dalam ketentraman, seperti itu. Makanya judul renungan ini adalah menjaga kedamaian bangsa. Nah, pertanyaannya, menghadapi situasi yang semacam ini, saudara-saudara sekalian, itu saudara dan saya sebagai orang beriman ini berpikir atau tidak, lalu memiliki andil untuk menjaga kedamaian bangsa ini atau tidak, seperti itu. Yang pertanyaannya, yang pertama, menyadari atau tidak bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita lakukan, begitu. Kalau tidak menyadari akan hal ini, ya tidak sampai ke situ. Makanya tadi saya awali renungan ini dengan mengajak saudara dan saya masing-masing menyadari akan kondisi bangsa dan negara. Ya, ya memang kalau dipikirkan secara umum, orang ekstrim itu sejak dulu ya ada, ya toh. Orang-orang yang mengkritik pemerintah ya banyak, orang-orang yang memusuhi bahkan gitu ya ada sejak dulu. Lalu apalagi aparat yang tidak adil juga banyak sejak dulu, ya toh. Belum lagi kalau memikirkan pejabat yang katanya korupsi kok sampai triliunan gitu, sampai ratusan miliar, itu kan bagi kita wah luar biasa itu. Ada pejabat yang hari ini masuk berita diindikasi korupsi dan kemungkinan besar benar, karena sudah masuk ke KPK dan juga pejabat-pejabat yang kredibel, yang berwenang, yang berbicara, itu kemungkinan besar itu benar. Jadi korupsi, dan di tengah-tengah rakyatnya yang banyak mau membeli bahan pokok saja harus ngutang. Nah, itu miliatan untuk judi misalnya. Nah, itu kan sebuah kekonyolan, dan ketika mau diurus ternyata dia menggerakkan orang-orang untuk demonstrasi, membentengi dirinya dan seterusnya. Wah, ini kondisi bangsa dan negara, saudara ya. Nah, yang semacam ini bagi kita mungkin ada yang ya buktinya di sekitar kita aman-aman saja kok. Kan seperti itu. Ya enggak usah terlalu terbeban, enggak usah mikir yang macam-macam lah. Di sekitar kita tentram, aman, semacam itu. Nah, ini namanya orang yang tidak berpikir. Kalau tidak berpikir dan tidak tahu, tidak mengarah ke sana yang menjadi pemikirannya, makanya ya tidak melakukan apa-apa. Ya, ini yang dikatakan tidak menyadari akan kebutuhan bangsa dan negara untuk meraih kedamaian itu. Tetapi kalau kita mencermati, untuk menjaga kedamaian bangsa itu kita perlu andil, dan umat beriman itu andilnya apa gitu loh. Itu loh. Nah, itu yang hari-hari ini saya pikirkan, dan saya mendapatkan firman Tuhan yang sangat bagus. Saya mendapatkan saya merasa bahwa Tuhan berfirman melalui bagian firman Tuhan ini langsung kepada saya, dan saya ingin impartasikan ini juga langsung kepada saudara. Apa yang saudara dan saya harus lakukan di tengah bangsa yang semacam ini? Saudara, kondisi bangsa itu dinamikanya bisa naik turun, bisa mengalami hal-hal yang menggembirakan, tapi kadang-kadang juga mengalami hal-hal yang cukup memprihatinkan, yang cukup menjadi perjuangan, atau bahkan menimbulkan kekonyolan, bahkan keprihatinan, bahkan sampai menangis. Ya, saudara, ketika saya mencermati berita mengenai aparat yang saling bunuh itu coba saudara lihat di sana, semuanya orang seiman loh. Waduh, nangis loh saudara untuk itu. Ini loh saudara. Nah, ini harusnya kita nangis. Ya, harusnya kita melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Nah, firman Tuhan itu berkata kepada saya, dan sekarang
saya ingin membacakannya untuk kita semua, supaya kita merasa bahwa ini yang harus kita lakukan, ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai, saya baca sampai ayat yang keempat dulu saja. Firman Tuhan berkata begini, ini tentang menjaga kedamaian bangsa, saudara. Ya, seringkali kita itu kan, ya tadi, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Loh, ini hal-hal praktis loh, saudara. Ini menyangkut kita. Kalau bangsa dan negara ini ada apa-apa, terjadi sesuatu yang serius, itu yang jadi imbasnya, jadi korbannya, atau yang akan menikmati, atau yang akan merasakan akibatnya, itu saudara dan saya. Makanya ini menyangkut, ini pekerjaan kita harus disadari. Jangan berkata, wah itu urusannya Pak Presiden lah gitu. Sebagai orang beriman tidak bisa seperti itu. Ya, perhatikan firman Tuhan dan perhatikan apa yang harus kita kerjakan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 saya baca untuk saudara. Perhatikan firman Tuhan ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kalau merasakan firman Tuhan ini kata per kata, saudara dapat merasakan keluar biasaannya atau enggak? Dicocokkan dengan kondisi bangsa dan negara yang ada, saudara. Jadi jelasnya saya ingin mengajak kita sekalian, karena saya punya gambaran semua yang ikut dalam doa malam ini dan juga melihat tayangan sesudah tayang, ya, yang mengeklik untuk mendengarkan lagi, itu rasanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang beriman yang memang suka kepada firman Tuhan dan suka berdoa. Coba aja orang beriman, tapi kalau yang tidak suka firman Tuhan atau tidak suka berdoa, kalau melihat video berbicara mengenai doa atau firman Tuhan, sudah langsung dimatikan atau dipindahkan, begitu. Tapi kita yang ngerti akan kebenaran, akan firman Tuhan, saudara harus menyadari akan hal ini. Dan sekali lagi saya mengajak mulai dari awal tadi untuk menyadari bahwa bangsa dan negara kita itu sekarang ini, saya menyebutnya dalam keadaan damai. Oke, setuju, ini dalam keadaan damai. Tetapi kedamaian itu bukan berarti tanpa harus ada usaha mempertahankan. Mempertahankan kedamaian itu perlu perjuangan. Mempertahankan kedamaian itu mewaspadai hal-hal yang menimbulkan risiko untuk tidak damai. Dan menimbulkan risiko untuk tidak damai itu ada banyak, yaitu perpecahan antar pemimpin dan sebagainya. Coba kalau tadi yang sudah kita ketengahkan kan mengenai korupsi, mengenai apa tadi, aparat saling bunuh, mengenai apa pemilu, apa calon kepala negara yang akan datang, ini masih jauh saja, sudah retorikanya hari ini sudah dimulai. Belum lagi kalau berbicara mengenai perpecahan partai-partai, partai satu dengan yang lain bermusuhan, dan itu membawa dampak atau pengaruh kepada para pengikut di bawahnya. Lah, kan rumit kan? Nah, ini loh. Jadi di tengah-tengah situasi kerumitan perjuangan kita untuk hidup dengan layak di tengah bangsa dan negara ini, di tengah-tengah ternyata kita menyadari masih banyak perjuangan yang harus kita selesaikan, kecuali perjuangan pribadi. Jadi begini saudara, kalau kita berpikir secara pribadi kan, kita pribadi ini sendiri ada perjuangan toh, perjuangan untuk hidup, cari makan tiap hari,
mendampingi keluarga, memimpin keluarga, ya toh. Lalu apalagi bekerja, belum memikirkan kemajuan usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ini yang pribadi-pribadi begitu. Tapi ternyata ada kebutuhan nasional, ada kebutuhan yang bersifat makro, yang bersifat negara, begitu. Dan itu kita tidak bisa berkata bahwa wah ini terlalu besar itu enggak menyangkut saya. Yang menyangkut saya itu yang ini loh, yang pekerjaan di sini ini loh, yang saya kerjakan sekarang ini. Yang negara biarlah sudah ada yang mikir, enggak bisa seperti itu, saudara. Sebagai orang beriman, ternyata Tuhan memberikan perintah. Nah ini, Tuhan memberikan perintah supaya kita punya andil bagi menjaga kedamaian bangsa. Nah, firman ini rasanya kalau dijelaskan cukup panjang, makanya mungkin ini tidak cukup hanya satu kali ini saja. Besok kita lanjutkan masih dengan bagian firman yang sama. Tapi di sini ini yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa Tuhan memerintahkan kita melalui firman Tuhan di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ini supaya kita menaikkan permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur, ya, bukan hanya untuk semua orang tapi juga untuk raja-raja dan untuk pembesar. Ini kan menyangkut pemerintahan seperti itu. Nah, sekarang ini yang perlu kita renungkan. Berarti kita punya tugas paling tidak berdoa buat pemerintahan kita. Makanya kalau kita berdoa buat pemerintahan kita itu penting dan sangat penting. Karena itu menyangkut kita, saudara ya. Coba perhatikan kalau terjadi sesuatu, saudara yang seusia saya mengalami zaman kegegeran G30S dulu zaman tahun 65 itu, waduh menakutkan sekali, saudara, menakutkan. Waduh, siapa kawan siapa lawan itu hari-hari pertama itu tidak tahu, saudara. Waktu itu komunikasi belum seperti sekarang. Saya kalau mendengarkan radio, padahal satu kampung itu yang memiliki radio baru nenek saya, baru di tempat saya. Orang-orang lain kalau mau mendengarkan radio itu mengungsi. Setiap Kamis malam Jumat itu ada acara budaya yang disenangi, itu mereka berkumpul di rumah saya. Saya masih kecil, masih SD, saudara ya. Tapi sudah tahu, wah ini ada pembunuhan massal, ada orang hilang, takut, gemetar itu saudara. Jadi kalau terjadi sesuatu pada bangsa dan negara ini, yang gemetar itu kita, sehingga tidak bisa tidak, kita harus ikut andil. Andilnya bagaimana? Perintah Tuhan supaya kita berdoa. Nah ini, orang-orang yang mau berdoa adalah orang-orang yang punya pengalaman bahwa doa itu punya kuasa. Kalau orang tidak punya pengalaman bahwa doa itu punya kuasa, tidak mau berdoa. Sembahyang itu ngapain sih? Tutup mata sambil ngomel gitu aja, ya sudah. Karena pikirannya sampai di situ aja. Tapi kalau yang pernah mengalami doa itu punya kuasa, nah ini kita tahu bahwa orang-orang yang belum sadar itu biasanya disadarkan kalau sudah mengalami kesulitan yang sangat besar, yang kemudian Tuhan tolong menyadari bahwa duit atau tenaga atau kekuasaan atau akal kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Yang bisa hanya yang Maha Kuasa. Nah kalau yang bisa hanya yang Maha Kuasa, bagaimana caranya supaya masalah selesai? Ya mohon kepada yang Maha Kuasa melalui doa. Nah itu saudara ya. Nah makanya saudara, menjaga kedamaian bangsa itu menjadi tugas kita. Dan yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Besok akan kita lanjutkan dengan renungan berikutnya, khususnya membahas ayat-ayat ini ya, firman Tuhan di bagian ini tadi, supaya kita memiliki gambaran. Tapi setidaknya hari ini saya ingin mengajak semua yang ikut dalam doa malam ini menyadari bahwa kita harus punya andil kepada bangsa dan negara ini untuk menjaga kedamaiannya, bahkan meningkatkan kemajuan yang ada, dengan setidaknya mengikuti kondisi yang ada di tengah bangsa dan negara ini. Sekarang komunikasi tidak begitu sulit, mendapatkan berita-berita maksud saya itu juga tidak begitu sulit. Nah, lihat aja di sana dan apa yang harus kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Nah itulah. Nah jadi kesimpulannya atau nilai yang boleh saya ketengahkan, sebagai umat beriman harus menyadari punya tugas untuk berdoa bagi ketentraman dan kemajuan bangsa. Sebagai umat beriman harus menyadari punya tugas untuk berdoa bagi ketentraman dan kemajuan bangsa. Tuhan dipuji.
Amin. Mari kita menyembah Tuhan dan kita berdoa syafaat, juga termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Bapa, terima kasih firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami untuk kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk kami ikut andil menjaga kedamaian bangsa dan negara ini, karena kesejahteraannya, kedamaiannya adalah kedamaian kami, langsung menyangkut kami. Karena itu berikan kepada kami kesadaran untuk ikut andil menjaga kedamaian ini, kami umat beriman, melalui doa kami. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah ada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan ke arah kebaikan, kebenaran, dan membawa kesejahteraan buat bangsa dan negara ini. Dan juga kami berdoa untuk kota kami masing-masing dimanapun kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan. Bahkan juga kami berdoa untuk rakyat kami semua, Tuhan berkati sehingga kami menjadi rakyat yang baik untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sekarang berdoa untuk nama-nama yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, baik yang masih ada di rumah sakit maupun yang sudah barusan keluar dari rumah sakit dan mengharapkan kesempurnaan kesembuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Catur Opkis Priyanti, saudara kami Abraham Diamon Setiawadi Nugroho, saudara kami Ishak Novian, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto yang ada di Rumah Sakit Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di Rumah Sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi yang ada di Rumah Sakit Wonogiri. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Dan juga pergumulan selain kesembuhan, pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtur ini, kami mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, keberhasilan, jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih, kami mengucap syukur
Setiap hari kami boleh melayani Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong sehingga pelayanan onsite maupun online dan semua tugas-tugas pemberian Tuhan kepada kami, baik tugas mendampingi keluarga, memimpin keluarga, tugas-tugas untuk menyelesaikan pekerjaan kami di kantor kami masing-masing, di usaha kami, di keahlian kami, dan semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami dapat menyelesaikannya dan disempurnakan ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Dengan kami bersekutu merasakan kehadiran Tuhan ini, kami semakin merasakan pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, berupa dukungan apapun juga. Mari kita tetap setia setiap hari menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini, yang melampaui segala tempat gitu ya. Sekarang tempat sudah bisa ditembus dengan mekanisme online ini. Kita bersekutu merasakan kehadiran Tuhan, merasakan persekutuan yang akbar di berbagai kota. Kita bersekutu menyatukan hati, melayani Tuhan. Ini namanya persekutuan besar atau persekutuan akbar gitu saudara. Dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda untuk doa pagi jam 5 pagi hari Senin sampai Sabtu, dan juga doa malam jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Tetap berikan dukungan berupa dukungan doa, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.